Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Hari ini kita masih belajar terkait dengan kurva permintaan. Kalau pertemuan minggu lalu itu terkait dengan pergerakan kurva permintaan. Jadi intinya hanya bergerak di satu kurva saja. Itu yang disebabkan karena adanya perubahan harga. Saya ulangi lagi untuk yang pergerakan kurva permintaan misalnya jeruk di harga 5.000 yang meminta jumlah barang yang diminta itu ada 5 kg. Tetapi ketika harganya naik menjadi 7.000, jumlah barang yang diminta harganya kan naik. Yang awalnya dari titik A menjadi di titik B di sini. Nah, ini kurvanya hanya bergerak dari titik A ke titik B. Dari harga 5.000 naik menjadi harga 7.000, atau berarti ketika harganya 5.000, jeruk yang diminta itu adalah 5 kg. Tetapi ketika harganya naik ke 7.000, maka jumlah jeruk yang diminta otomatis akan berkurang. Karena apa? Karena merasa mahal, jadi barang yang diminta itu sedikit. Jumlahnya berkurang dari 5 kilo, misalnya saja menjadi 3 kg. Ini yang menyebabkan adalah harga, atau faktor yang mempengaruhi adalah harga. Nah, untuk hari ini kita belajar terkait dengan pergeseran kurva permintaan. Nah, kalau yang tadi kan hanya bergerak, titiknya yang bergerak di satu grafik. Nah, kalau yang sekarang pergeseran, dia kurvanya ini berpindah atau bergeser. Ini yang menyebabkan adalah faktor selain harga. Faktor selain harga ada apa saja? Kemarin di slide sudah Bu Tiska sampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga itu ada pendapatan, ada harga barang yang lainnya, kemudian ada selera, harapan, dan jumlah pembeli itu yang akan menggeser kurva permintaan. Jadi kurvanya yang akan bergeser. Nah, ini terkait dengan pergeseran. Jadi tidak serta-merta kurvanya itu langsung bergeser. Namun ada satu hal yang menyebabkan kurva itu bergeser. Ini Bu Tiska namain D1 atau kurva permintaan yang pertama, yang awal. Kemudian titiknya di sini A. Misalkan saja ini ada kurva permintaan es krim. Nah, misalnya harga es krim itu 2.000. Jumlah es krim yang diminta sebanyak 10 bungkus. Jadi di harga 2.000 yang meminta es krim sebanyak 10 orang misalnya. Masing-masing orang asumsinya membeli 1 bungkus. Nah, kalau misalnya harganya yang berubah jadi tinggi ataupun jadi turun, misalnya di harga 1.000, nanti jumlah es krim yang diminta bertambah, misalnya jadi 20. Itu karena harga. Tapi ini berbeda. Misalnya karena cuaca, ya. Misalnya karena cuaca yang panas, kira-kira kalau minum es di cuaca yang panas gini, kan pasti kita akan punya kenikmatan atau kepuasan tersendiri jika minum es di cuaca yang panas. Nah, karena cuaca panas, harga 2.000 pasti akan ada orang yang membeli es krim di harga 2.000 selain 10 orang ini. Pasti jumlah yang dijual atau jumlah yang diminta itu akan bertambah. Maaf, saya ulangi. Ketika terjadi kenaikan cuaca, misalnya panas,
di harga 2000, ini jumlah es krim yang akan diminta itu akan semakin banyak. Ya, tidak hanya 10. Misalnya yang minta itu ada 20 orang. Harga 2000, yang meminta naik karena adanya kenaikan suhu udara. Menyebabkan harganya tetap di 2000. Tetapi jumlah yang diminta semakin banyak. Karena apa? Karena cuacanya panas. Titiknya di mana? Di sini. Di titik B. Terus kurvanya bagaimana, Bu? Ya, kurvanya bukan lagi di kurva D1. Tetapi kurvanya bergeser di sampingnya ini. Atau Bu Teska namanya sebagai D2. Atau kurva permintaan yang kedua atau yang sudah bergeser. Nah, ini disebut dengan pergeseran kurva permintaan. Ya, jadi ini yang mempengaruhi adalah faktor selain harga. Harganya berubah enggak? Enggak. Tetapi jumlah barang yang diminta berubah. Kenapa? Karena adanya kenaikan suhu udara. Jadi meskipun harganya enggak berubah ataupun harganya naik turun, jumlah barang yang diminta itu akan bertambah sehingga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan dari D1 menjadi D2. Jadi menyebabkan kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2 atau dari titik A ke titik B. Nah, ini misalnya karena kenaikan suhu udara. Terus bagaimana, Bu? Katanya faktor selain harga yang mempengaruhi yang lainnya. Faktor selain harga yang lainnya misalnya adanya harga barang yang lain, ya. Masih sama kurva permintaan es krim. Ini dalam bungkus saja seperti itu. Nah, titiknya di titik A. Yang atas tadi, ini kan disebabkan karena adanya kenaikan suhu udara. Yang penting faktor lain selain harga, terserah mau faktor yang lainnya itu apa. Kemudian jika dikaitkan dengan faktor penentu yang sudah Bu Teska sampaikan kemarin di PowerPoint, misalnya saja karena adanya harga barang lain. Harga barang lain itu seperti apa? Misalnya yang sama-sama mengandung es, misalnya es cendol. Ya, es cendol atau es campur. Nah, misalnya ada es campur. Di depan sekolah ada yang awalnya itu hanya ada satu penjual es krim, tetapi datang lagi satu es cendol tadi atau es campur. Nah, yang awalnya anak-anak itu beli es krim, kan ada satu lagi nih penjual. Mungkin anak-anak ingin mencoba varian es yang lainnya. Nah, makanya beralihlah ke es cendol atau es campur tadi. Harga es krimnya berubah enggak? Enggak. Tetapi anak-anak memilih untuk mencoba, atau tidak semua anak-anak, ada beberapa yang ingin membeli es campur tadi. Sehingga meskipun harganya es krim itu tetap 2000, jumlah yang diminta oleh anak-anak kan berkurang berarti. Nah, yang awalnya itu ada yang jumlah barang yang diminta 10 bungkus jadi berkurang. Sana kan berarti berkurang berapa? Misalnya jadi 5 bungkus. Tapi harganya tetap enggak, tetap harganya di 2000 ini. Kita tarik titik-titiknya di sini. Harga 2000, tetapi yang minta di hari itu hanya 5 bungkus. Atau yang diminta itu hanya 5 bungkus. Karena apa? Karena ada es cendol tadi, harga barang lain es campur. Nah, titiknya menjadi titik di sini. Tidak di dalam satu kurva, tetapi dia kurvanya berpindah.
atau bergeser dari titik A ke titik B. Ini karena adanya kenaikan permintaan barang lain atau harga barang lain, ini menyebabkan kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2 atau dari titik A ke titik B. Bergesernya kemana? Ke kiri. Jadi tidak semuanya itu harus bergeser ke kanan semua, bergeser ke kiri semua, tergantung contoh kasusnya. Seperti itu. Nah, kalau yang minggu lalu Bu Tiska sampaikan yang pergerakan kurva permintaan, ini karena yang mempengaruhi itu adalah harga, maka dia hanya bergerak di sepanjang kurva. Kalau dia bergeser atau faktor yang mempengaruhi selain harga, kurvanya bergeser. Beda loh, bergerak sama bergeser. Bergeser itu dari titik satu ke titik yang lainnya itu pindah atau adanya perpindahan kurva. Kalau gerak, kalian duduk bisa bergerak nggak? Bisa, tetapi titik kalian duduk berpindah? Tidak. Tapi kalau bergeser, kurvanya yang bergeser. Seperti itu. Ini perbedaan antara pergerakan atau pergerakan kurva permintaan dengan pergeseran kurva permintaan. Jadi bergerak sama bergeser. Kalau bergerak itu hanya di sepanjang kurva, berarti yang mempengaruhi itu adalah harga. Kalau yang bergeser, itu faktor yang mempengaruhi selain harga. Ada berbagai macam, pokoknya selain harga, terserah mau faktor yang lainnya, misalnya selera. Anak-anak karena ini tadi nggak suka es krim, ternyata sekarang seleranya berubah karena adanya lagu cendol dawet itu, maka anak-anak SD beralih beli es cendol sehingga es krimnya menurun, seleranya berkurang. Makanya tetap harga 2.000, tetapi yang beli atau jumlah barang yang dibeli atau yang diinginkan oleh konsumen hanya 5, sehingga bergeser dari kurva D1 menjadi kurva D2. Seperti itu. Udah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri ke nomornya Bu Tiska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.